Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kita melihat dalam 24 jam terakhir banyak sekali pergerakan yang sangat menarik terutama di Bitcoin di mana kita dibawa tinggi naik sampai ke atas langit kemudian tiba-tiba dibanting jatuh dan kita melihat Bitcoin yang awalnya berada di kurang lebih 25.200 kemudian drop hingga kurang lebih 23.000. Apa yang sedang terjadi? Oke, kita bakalan bahas nanti, namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,09 triliun dolar atau turun sekitar 2,63%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.866, Ethereum 1.664, BNB 310, XRP 0,39, Cardano 0,39. Kemudian Polygon Matic 1,43 dolar dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,086 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3%. Satu-satunya yang hijau di top 10 coin hari ini adalah Polygon Matic guys, dengan kenaikan 4,86% ke 1,43 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang semalam ada melihat economic calendar, harusnya tahu bahwa semalam itu kita juga mendapatkan ada berita ekonomi yang cukup penting, yaitu adalah PPI atau singkatannya dari Producer Price Index. Di sini mengukur gitu ya, harga bahan baku yang dimasukkan ke dalam tahap produksi. Dan ini sebenarnya membawa berita negatif, guys. Kenapa? Karena kita melihat terjadi kenaikan harga bahan baku untuk produksi, sehingga apa yang terjadi, guys? Kalau misalnya teman-teman produsen gitu kan, kemudian bahan bakunya naik harganya. Maka salah satu alternatif yang akan teman-teman lakukan adalah kemudian menaikkan harga produk teman-teman semua. Benar nggak? Nanti kalau sudah jadi produknya, ya mau tidak mau harus dinaikkan juga harganya. Kenapa? Karena harga bahan bakunya itu sedang naik. Oke? Dan kita melihat ada kenaikan sebesar 0,7%. Lebih tinggi daripada yang diprediksikan, yang cuma sekitaran 0,4%. Oke? Jadi ini sekali lagi bisa memberikan clue ke kita gitu, bahwa sepertinya kita akan menghadapi beberapa bulan ke depan yang cukup menarik dari segi inflasi. Kita akan melihat apakah pada akhirnya inflasi akan benar-benar mampu dijinakkan oleh The Fed, ataukah kita akan kembali melihat CPI atau pada dasarnya inflasi Amerika kembali start untuk meningkat. Kalau sampai itu terjadi guys, oke, itu bukan sebuah berita baik. Karena efeknya apa? Ketika nanti kita melihat inflasi mulai start lagi naik, otomatis The Fed bakalan merasa, oke, ini ada kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan wave kedua inflasi ke atas. Secepatnya mereka harus meredam atau meminimalisir resiko tersebut terjadi, sehingga mereka harus ngapain? Mereka harus kembali menaikkan suku bunga dengan lebih agresif. Dan kakek Powell pastinya akan memberikan statement-statement yang hawkish, tidak lagi dovish. Kenapa? Karena tugas utama mereka adalah untuk meredam inflasi tanpa harus mengorbankan unemployment rate. Gitu ya. Jadi, bulan depan akan menjadi bulan yang sangat menarik juga dari perspektif inflasi, guys. Kita bakalan lihat apa yang terjadi di beberapa bulan berikutnya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang nggak tahu, setiap hari Jumat itu kita ada mendapatkan Bitcoin Option Expiry, dan hari ini angkanya juga cukup besar, sebesar 675 juta dolar. So, untuk teman-teman yang merupakan short-term traders ataupun scalper, otomatis harus mewaspadai akan adanya volatility. Mungkin pergerakannya agak sedikit zigzag, so teman-teman harus aware dan tahu gimana cara memanage resiko supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini cuma sekedar reminder saja bahwa hal ini akan ada Bitcoin expiry yang cukup besar, 675 juta dolar.
Nah, dengan ada pergerakan yang cukup masif dalam 24 jam terakhir, baik itu naik dan turunnya, kita melihat ada sebesar 58.000 traders yang kembali ke liquid. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, itu cenderung kita melihat ada ratusan juta dolar setiap harinya yang ke liquid, guys. Ini menunjukkan bahwa memang market maker lagi senang-senangnya gitu meliquid orang-orang yang menggunakan leverage yang cukup besar. Total value yang hari ini ke liquid itu 183 juta dolar dengan persentase kalau kita lihat 24 jam terakhir itu 67%-nya long. Artinya tidak dominan ke satu arah, guys. Kita melihat yang short itu juga nggak ketinggalan, kena juga. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang short kemarin ke liquid ketika kita melihat Bitcoin spike hingga ke 25.200-an, kemudian dibanting ke bawah, dan itu adalah di saat dimana orang-orang yang long itu kemudian juga terkena liquid. Sekali lagi guys, ketika teman-teman trading dalam kondisi di mana Bitcoin sangat volatil seperti beberapa hari belakangan, kalian harus adjust gitu leverage dan juga margin kalian. Jangan kalian samakan dengan beberapa bulan yang lalu di mana Bitcoin pergerakan per harinya bisa paling hanya 200-300 dolar gitu. Itu pun udah terhitung max, udah lumayan kencang gitu. Tapi untuk beberapa hari belakangan, itu pergerakan Bitcoin bisa ribuan dolar. Oke, jadi ada perbedaan gitu guys. 4-5 kali lipat secara nominal pergerakan Bitcoin per harinya dalam beberapa hari terakhir. Jika teman-teman menyamakan kondisi sekarang dengan kondisi beberapa bulan yang lalu, dari segi cara trading kalian, dalam artian leverage kalian juga sama, margin kalian juga sama, maka kalian meresikokan lebih banyak sekarang daripada beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Ya karena pergerakan sekarang itu lebih volatil daripada beberapa bulan yang lalu. Jadi harus di-adjust guys. Ketika kita melihat pergerakan market lagi volatile, coba di tone down dulu leverage-nya. Oke, marginnya dikecilin, nggak usah terlalu besar. Kenapa? Karena pergerakannya lumayan volatile. Jadi kalaupun kalian akan cuannya pasti akan mirip juga dengan yang beberapa bulan yang lalu karena ya kalian memakai margin yang sudah disesuaikan gitu. Ketika lagi volatil dikurangin, ketika mungkin volatilitasnya sangat rendah ya mungkin kalian boleh naikkan sedikit leverage-nya ya karena pergerakannya tidak terlalu volatil, hanya mungkin sekitaran range 200-300 dolar. Oke, jadi itu adalah sebuah hal yang mungkin kalian sering lupakan tapi itu menurut saya sangat penting akan menentukan juga berapa loss dan juga profit akan kalian dapatkan. Oke, terutama ya bagian loss-nya ya. Kalau profit mungkin nggak ada yang bakalan komplain kalau profitnya lebih banyak, tapi bakalan komplain kalau misalnya loss-nya itu lebih banyak gitu. Oke, jadi itu adalah sebuah hal yang mungkin menurut saya perlu saya sampaikan di video hari ini. Setelah Nigeria kemarin guys, kita melihat ada kasus di mana masyarakatnya mulai turun ke jalan, membakar-bakar bank, dan lain sebagainya karena Bank sentral dari Nigeria memutuskan bahwa fiat money mereka sudah tidak bisa lagi legal dijadikan alat transaksi di sana. Kali ini, Lebanon juga mendapatkan hal yang kurang lebih mirip. Bank set on fire in Lebanon by customers unable to take their money out amid 170% inflation in 2022. Kali yang di Lebanon di sini mungkin kasusnya sedikit ringan ya. Kalau yang kemarin itu udah dari bank sentral yang menyatakan uang Nigeria itu, uang kertasnya itu udah tidak lagi legal. Tapi kalau di sini cuma satu bank gitu, dibakar oleh masyarakat Lebanon karena nasabahnya nggak bisa narik uangnya keluar. Nggak tahu apa kasusnya lebih detail, tetapi itulah yang terjadi. Dan ini sekali lagi mengingatkan ke kita guys, bahwa sebenarnya bank yang selama ini kita agung-agungkan pun bisa beresiko. Oke? Jadi akan sangat penting untuk melakukan diversifikasi, terutama dalam beberapa tahun ke depan. Menjelang kita melihat mungkin era CBDC sudah mulai diterapkan, di mana semuanya akan dikontrol, secepatnya mungkin teman-teman harus start dari sekarang mengenali apa alternatif yang bisa saya gunakan, sehingga saya at least tidak sampai terlalu dikontrol oleh pemerintah. Gitu. Oke? Jadi inilah yang terjadi beberapa minggu belakangan, sudah banyak sekali negara-negara yang menghadapi hal-hal semacam ini, guys. Mata uangnya semuanya sudah tidak berharga, kemudian ada bank yang kemudian tutup, kemudian ada juga yang seperti ini, tidak bisa menarik keluar uangnya, dan lain sebagainya. Mungkin untuk di Indonesia kita belum akan melihat hal semacam itu terjadi dalam waktu dekat, tapi kalian harus aware gitu ya, bahwa resiko itu selalu ada gitu, walaupun kita tidak melihat pertanda apa-apa sekarang gitu ya di bank-banknya Indonesia, terutama mungkin bank-bank besarnya seperti yang
hampir semua masyarakat Indonesia pakai, BCA, BRI yang masih fine-fine saja. Tapi ini mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah hal yang membuat kita aware saja, gitu ya, bahwa bank itu juga ada resikonya kalau kita taruh di bank. Oke? Terutama kalau teman-teman yang all in ke salah satu bank. Semua tabungannya ditaruh dalam satu bank, dan di deposito, dan lain sebagainya. Oke? Dan yang terakhir, long-term holders currently hold over 73% of Bitcoin supply. Jadi, ini adalah data on-chain yang menunjukkan bahwa hampir 3/4, guys. Hampir 3/4 dari semua total Bitcoin yang beredar sekarang, oke, itu sudah dipegang oleh long-term holder. Dan ini tentunya adalah sebuah berita baik, guys. Biasanya long-term holder itu ya cenderung lebih tidak sensitif terhadap pergerakan harga di jangka pendek. Mereka lebih orientasinya adalah untuk jangka panjang, sehingga kalau ada selling pressure di time frame 15 minute, 1 minute, atau 1 hour misalnya, mereka akan tidak terlalu peduli gitu. Dan bisa aja juga nggak peduli kalau misalnya ternyata kita akan drop lagi dan membentuk lower low baru, karena bisa aja, mungkin tidak semua ya, mungkin tidak semua long term holder seperti itu, tapi mungkin sebagian besarnya merasa, ya memang saya invest di sini, atau invest sekarang di Bitcoin, tujuannya adalah nanti untuk ketika Bitcoin sudah kembali ke all time high-nya lagi, bahkan menembus ke all time high baru, nanti mungkin dari sana saya baru akan start untuk taking profit. Jadi untuk sementara gitu, mau dia ranging di 20.000 kayak, mau drop ke 12.000 kayak, saya nggak peduli gitu. Dan saya termasuk salah satunya. Makanya saya secara mental itu nggak akan terganggu sama sekali dengan pergerakan Bitcoin short term, guys. Kecuali kalian traders, beda cerita ya. Tapi kalau saya lebih merasa gitu, saya tidak peduli kalau misalnya skenario di mana kita sudah akan langsung ke all time high dari sini, atau kita akan ranging berbulan-bulan di sini, atau kita akan drop dan membentuk lower low baru, saya siap dengan ketiga skenario tersebut. Ini juga yang saya sampaikan perlu teman-teman lakukan gitu ke portofolio kalian. Settinglah portofolio kalian sehingga portofolio kalian akan siap untuk kalian hold sampai beberapa tahun ke depan. Kalian jangan sampai hanya terlalu siap dengan skenario di mana kita sudah menemukan bottom bear market dan kemudian akan ke all time high, tapi tidak siap dengan skenario sebaliknya. Karena yang akan terjadi berikutnya adalah kemungkinan kalian akan panic selling. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini, guys, yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. So, apa penyebab kita kemarin mendapatkan rally yang cukup meyakinkan, sampai sempat sedikit gitu ya, sedikit break di atas 25.200, tapi kemudian langsung dibanting lagi ke bawah. Rupa-rupanya, guys, kalau kita lihat dari segi trend line-nya, Bitcoin ini masih respect dengan upper trend line di sini. Oke, persis di sana kita kemudian mendapatkan rejection. Oke, dan rejectionnya juga cukup kuat dari 25.000 sempat menyentuh ke area 23.300. Jadi kurang lebih hampir $2.000 dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Tetapi untuk sementara ya guys, ini opini saya pribadi. Saya belum terlalu khawatir dengan pergerakan di sini. Karena kalau misalnya teman-teman zoom out, ya ini adalah bagian dari perjalanan guys. Dan ini tidak signifikan jika kita bandingkan dengan rally yang sudah kita lihat di sini. Dan saya juga perlu ingatkan ke teman-teman gitu ya. Apakah teman-teman merasa bahwa ketika kita sudah menemukan bottom bear market, lalu kita sudah berada di bull cycle yang baru, maka tidak akan ada lagi koreksi. Kalau misalnya mindset teman-teman seperti itu, artinya kalian merasa, wah kalau kita ada bottom bear market dan kemudian masuk ke bull cycle, berarti kita akan naik terus dong kok. Nah, itu yang jangan sampai kalian pikirkan gitu. Jangan sampai kalian punya mindset seperti itu. Karena jika teman-teman lihat historisnya gitu, ya untuk kalian bisa bertahan dari bottom bear market ke all time high yang baru, kalian akan berkali-kali dikasih ujian guys. Oke, nggak mungkin jalannya mulus. Kita ambil saja contoh seperti cycle terakhir. Kita tahu di sini adalah bottom bear marketnya. Oke, tetapi ketika teman-teman lihat kita mulai start bull cycle-nya, apakah kita akan langsung terus-menerus naik? Tidak, kita pasti akan dikasih ujian di pertengahan jalan. Ujian pertamanya, kita dikasih pattern dengan yang mirip dengan yang kita lihat sekarang. Semacam running flat. Oke, kemudian kita rally kencang di sini. Tetapi teman-teman bisa lihat, ini tiba-tiba dibanting ke bawah seperti ini.
Oke, kalau kita ukur secara persentase, ini adalah penurunan sebesar 25% dalam kurun waktu 2 hari. Jika teman-teman yang tidak kuat secara mental, kemungkinan akan panic selling di sini. Karena merasa, wah kita akan drop lagi kok, kita akan masuk lagi ke bear market, dan lain sebagainya. Oke, apakah sudah selesai di sini tantangannya? Belum, masih banyak tantangan lainnya harus teman-teman lewati kalau memang kalian pengen menjadi penjual di all time high yang baru. Kita naik sedikit, dibanting lagi ke bawah, ya kan? Kemudian kita sudah naik lumayan kenceng di sini. Lalu apa yang terjadi lagi? Kita dibanting lagi ke bawah. Oke? Lalu dibanting lagi ke bawah, bahkan sampai ke area 4.000 dolar. Oke? Jadi tidak tanpa hadangan kalau teman-teman pengen jadi long term investor di Bitcoin. Barulah dari sini kita kemudian mendapatkan all time high yang baru. Jadi di sini saja teman-teman akan mendapatkan berapa ujian. Pertama di sini, oke? Kedua di sini. Kemudian ketiga adalah di sini, keempat di sini. Sebelum pada akhirnya kita akan move ke all time high yang baru. Lalu mungkin kalian katakan, tapi kan itu cycle sebelumnya kok. Coba yang sebelumnya lagi. Oke, sebelumnya justru lebih parah lagi. Kenapa? Pergerakan di cycle 2014-2015 ini volatilnya luar biasa gitu. Kalau secara persentase gitu ya. Teman bisa lihat ketika kita menemukan bottom bear market di sini, kita naik gitu ya. Wah, kelihatannya parabolik banget. Wah, semuanya euforia. Kemudian dibanting seperti ini. Apakah kalian kuat secara mental menghadapi skenario seperti ini terjadi? Oke, kemudian mulai naik lagi. Dibanting lagi. Naik lagi, banting-banting, naik lagi. Kemudian pada akhirnya kita mampu break dari ascending triangle ini. Oke? Tetapi tidak hanya sampai di situ ujiannya. Kenapa? Karena bisa aja mungkin sebagian orang merasa, wah kalau kita break dari sini berarti kita akan terus naik kok. Tidak salah, tapi kalau kalian lihat, kita kemudian dibanting lagi di sini. Baru naik lagi. Ini juga dibanting kuat lagi di sini. Baru naik lagi. Dibanting kuat lagi di sini. Baru naik lagi. Oke? Jadi, perjalanan untuk kita dapat hold dari bottom bear market ke all time high yang baru, itu tidak akan mulus guys. Oke, tidak akan ada pergerakan, wah naik terus seperti ini. Oke, stabil terus, naik terus gitu. Nggak seperti itu modelnya guys. Pasti di pertengahan jalan, market maker gitu ya, atau bandar akan mencoba gitu, untuk membuat kalian at least panik gitu. Oke, walaupun mental kalian kuat gitu ya. Kemungkinan di sewaktu-waktu kalian akan merasa agak sedikit ragu nih. Waduh, harus jualan apa enggak ya gitu. Oke, dan itu adalah hal yang wajar gitu. Oke, dan saya expect hal yang sama juga terjadi. Kita asumsikan kalau misalnya kita sudah di bottom bear market di sini, teman-teman nggak boleh expect bahwa kita akan melihat pergerakan seperti ini. Wah, naik terus sampai all time high seperti ini. Ya kan? Nggak ada pergerakan seperti itu, guys. Di pertengahan jalan kita pasti akan diuji. Dan ujian yang kita lihat hari ini, itu menurut saya nggak ada apa-apanya gitu, guys. Oke, jika kalian bandingkan drop yang kita lihat dalam 24 jam terakhir, oke, drop yang kita lihat itu dalam 24 jam terakhir, itu hanya penurunan sebesar 6%. Nggak signifikan jika teman-teman bandingkan dengan rally di sini sebesar 49%. Oke, ini hanya ujian kecil untuk kalian. Kalau kalian tidak mampu lewati ujian di sini, maka nanti kalau misalnya kita break dari sini dan kemudian dibanting lagi seperti ini, apa yang kalian lakukan di sini? Kemungkinan besar kalian bakalan panic selling gitu. Wah, ini kita bakalan masuk lagi ke bear market gitu. Kita belum menyelesaikan bear market kok. Tapi pada akhirnya mungkin rally lagi, banting lagi gitu kan, rally lagi. Perjalanannya akan terjal gitu guys, tidak mulus. Jadi kalian harus siap secara mental kalau memang pengen jualan di all time high yang baru. Oke, harus siap secara mental. Dan harus siap juga kalau ternyata memang kita ini masih akan membuat lower low baru misalnya ke area 12.000. Makanya itu saya sering sampaikan, apakah skenario kalian sudah siap dengan segala skenario yang bisa terjadi? Kalian jangan mau enaknya aja. Enaknya artinya saya mau jualannya nanti di all time high baru kok, gitu kan? Tapi nggak mau ngelihat Bitcoin koreksi. Maunya naik terus, oh nggak bisa. Nggak ada seperti itu, guys. Nah, itu adalah untuk time frame agak panjang gitu. Kalau untuk short term-nya gitu ya, nggak short term banget sih, kita melihat di daily gitu. Menurut saya, selama kita masih bertahan di
pattern ini, yang cenderung juga bisa saya kategorikan sebagai running flat, maka saya cenderung masih akan bullish di Bitcoin. Dan kalau kita kembali nge-retest katakanlah di sekitaran area trendline di sini, ini justru akan saya jadikan kembali peluang untuk kembali masuk ke market. Kalau dikasih guys, ini adalah peluang saya untuk swing trade, bukan untuk akumulasi investasi ya. Ini adalah untuk swing trade, karena sekali lagi, saya ada akun untuk investasi, ada untuk swing trade. Atau trading lah pada intinya, nggak hanya swing trade, ada juga scalping dan lain sebagainya. Tapi ada 2 account. Kalau untuk investasi ya sudah, memang jatahnya untuk beberapa tahun ke depan gitu. Saya terus lakukan dollar cost averaging, dan saya tidak akan peduli apa yang terjadi. Oke, tapi untuk teman-teman yang trading, saya rasa peluang swing trade-nya akan kembali datang jika kita kembali mendapatkan retest ke area trendline di sini. Ini akan bisa dimanfaatkan karena menurut saya secara risk and reward ini akan bisa sangat besar. Mungkin teman-teman boleh protect sampai di sekitaran di sini. Katakanlah ini entry-nya. Ini adalah resikonya. Reward-nya bisa saja kita akan mendapatkan rally berikutnya ke atas ke sekitaran area 28 sampai 30.000. Dari segi RR, ini bisa teman-teman lihat. Hitungannya kurang lebih ya, harusnya 3 atau 4 banding 1 gitu. Jadi itu adalah sebuah trade yang menurut saya worth it untuk diambil. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lagi di time frame yang lebih kecil, maka untuk sementara saya akan merasa sedikit bearish gitu ya. Karena kenapa? Karena pergerakan yang kita lihat di sini terlihat cukup impulsif, guys. Oke, cukup impulsif, dan sekarang kita sepertinya sedang mau konsolidasi. Oke, jadi untuk sementara tentunya short term saya masih akan merasa sedikit ke arah bearish, tetapi saya masih bisa melihat Bitcoin mungkin akan sedikit terkonsolidasi ke atas sebelum mungkin kita akan start kembali down. Oke, skenario paling positifnya yang bisa kita lihat adalah mungkin kita hanya membuat 2 wave di sini dan kemudian kita akan start kembali rally. Ini adalah skenario paling minim yang menurut saya. Jadi untuk short term, yang saya bisa lihat terjadi di Bitcoin adalah kita terkonsolidasi ke atas, mungkin menuju ke beberapa area Fibo yang mungkin akan menjadi area yang krusial. Kalau kita lihat di sekitaran area 24.100 sampai 24.200 atau 300-an, itu adalah area yang menurut saya akan menjadi area yang sangat penting untuk kita lihat. Dan kalau misalnya gitu guys, kita mendapatkan ada semacam trendline yang nanti tercipta di sini, dan kemudian kita break, ini mungkin bisa dijadikan peluang untuk short. Tapi kemungkinan saya tidak akan ambil di Bitcoin, tapi lebih prefer ambilnya di altcoin. Gitu ya. Dan ini kalau kita ambil, kita bisa menargetkan minimal ke area low terakhir di sekitaran 23.300. Kalau kita jebol di sini, kita bisa menargetkan ke sekitaran area mungkin 22.400 sampai 200. Gitu ya. Jadi itu adalah yang saya bisa lihat terjadi untuk Bitcoin dalam waktu dekat gitu ya. Tentunya ada invalidasinya guys. Oke, kita nggak boleh cuman merasa skenario tersebut adalah satu-satunya yang bisa terjadi. Ada skenario yang bisa menginvalidasi skenario yang barusan saya katakan, alias skenario bearish ya. Skenario bullishnya adalah jika kita kembali mendapatkan ada rally yang cukup kencang gitu ya, impulsif seperti ini dan membuat V-shape recovery, dan pada akhirnya mampu break di atas upper trend line dari, kalian boleh kategorikan ini sebagai apa guys, mau ascending boarding wedge atau running flat, terserah kalian. Kalau kita mampu break di atas area tersebut, ini adalah pertanda bahwa kita akan kemudian melanjutkan kenaikan menuju ke area 28 sampai 30.000. Jadi saya rasa setupnya cukup jelas ya guys, dan apa invalidasinya semua udah saya jelaskan. Jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.